belum siap itu belum dicetak. Iya, mungkin saya begitu. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah kembali berkenan memberikan kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mencatat semua aktivitas kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, hidup dan mati ini adalah sebuah kepastian. Ini ketentuan Allah yang tidak bersifat opsional. Dalam arti kita tidak bisa memilih, saya tidak mau hidup atau mati saja. Dan kita pun juga akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan dunia ini, kemudian nanti akan berhenti, ada alam antara keduanya nama barzakh, kemudian kita mengalami dua kehidupan yang lain, kehidupan akhirat. Yang dua kehidupan ini tabiatnya sangat-sangat beda. Dari semua aspek, dari beberapa aspek, dari aspek waktunya, dari aspek hubungan kita dengan Allah berbeda. Dan Rasulullah menggambarkan bahwa dua kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang dunia ini sangat amat singkat sekali. Bahkan Nabi mengatakan seperti orang menyeberang jalan saja, orang berteduh di bawah pohon saja dan akan meninggalkan lagi. Sementara akhirat itu perjalanan yang sangat amat panjang, tidak ada batas waktu akhirnya. Nah, sebagai sebuah perjalanan tentunya dia butuh bekal. Bekal-bekal yang akan menjamin perjalanan kita itu akan aman, selamat. Menjamin kita ketentraman. Nah, satu-satunya bekal yang Allah jamin, yang akan bisa menjadikan dua perjalanan hidup ini aman, tentram. Nah, Allah sebutkan dengan kata-kata takwa. Dalam pesannya Allah kepada kita agar kita berbekal dengan bekal takwa itu, dalam surat yang kedua 197 Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian sehingga sebaik bekal itu takwa. Nah, pembekalan takwa ini untuk kebutuhan perjalanan hidup dan akhirat itu hanya bisa dilakukan di waktu yang singkat ini di dunia ini. Setelah kita nanti habis waktunya, maka sudah lagi tidak ada pembekalan, nggak ada lagi penyesalan. Nah, pembekalan-pembekalan dalam perjalanan hidup ini sudah kita lakukan, bisa jadi akan hilang ketika kita melakukan perbuatan yang akan berpotensi menghilangkan perjalanan itu. Nah, intinya nanti, kuncinya yaitu pada saat kita mati nanti. Maka kebaikan di akhir nanti tentukan pada kebaikan kita saat mati nanti. Dalam hadisnya Rabi mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu harus dibangkitkan dalam kondisi baik buruknya ditentukan pada bagaimana kita mati.
Maka mestinya yang kita harus lakukan itu bukan saja bagaimana kita hidup baik, tapi bagaimana kita mati baik. Nah, sekali lagi pembekalan itu ada di dunia ini. Maka hubungan dengan Allah itu, kita dengan Allah itu beda saat kita di dunia dan saat di akhirat nanti. Hubungan Allah di dunia ini adalah hubungan kerja, hubungan aktivitas, hubungan amal. Maka Allah sampaikan kepada kita tentang hubungan dunia ini dalam firman-Nya, misalnya surat yang ke-17 ayat 84 Allah katakan kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, hendaknya setiap orang bekerja, berbuat, beraktivitas sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, namun Allah itu mengetahui siapa yang benar. Artinya kita diperintahkan bekerja di dunia ini dan akan diawasi, dimonitor, dicatat, dinilai dan akan diberikan pahala. Sementara hubungan kita di akhirat dengan Allah tidak lagi hubungan kerja. Hanya hubungan untuk menerima hasil kerja dunia ini. Maka di akhirat adanya hanya baik, buruk, neraka, surga, nggak ada selain itu. Sekali lagi, bekal itu yang akan menjamin kehidupan dunia akhirat ini namanya takwa. Maka kalau kita sudah berbekal takwa ini, maka semua Allah akan berikan. Dunia baik, akhirat baik. Di antaranya Allah katakan kepada kita tentang manfaat dari berkat takwa itu surat yang ke-8 ayat 29 Allah katakan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang beriman, kalau kalian mau bertakwa, maka Allah akan menjadikan kalian yaitu kemampuan, memberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan batil. Dan Allah akan menghapus kesalahan dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan di dalam surat yang ke-65 At-Talaq mulai ayat 2 sampai 5 Allah itu sebutkan janji-janji yang gak akan pernah akan diingkari, orang bertakwa akan diberikan semuanya. Kemudahan, solusi dari semua problemnya, rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, pengampunan di akhirat nanti semua dosa kita, dan Allah berikan pahalanya surga. Allah katakan misalnya dalam Al-Quran surat yang ke-65 2 sampai 5 ayat 2-nya Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhraja. Lanjutkan ayat 3-nya wa yurzuqhu min haitsu. Barang siapa saja yang bertakwa kepada Allah akan memberikan solusi dari semua problema hidupnya, dan Allah akan beri rezeki dia yang dia nggak pernah menyangka dari mana itu datang. Lanjutan ayat yang keempatnya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa Allah memberikan kemudahan semua urusannya. Itu janji di dunia. Di akhiratnya, di dunia akhirat Allah sampaikan ayat 5-nya wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapapun yang bertakwa Allah akan ampuni semua kesalahannya dan Allah akan berikan pahala besar di akhirat, yaitu surga. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimanakah kita bertakwa itu? Bagaimana kita bisa menjadi takwa itu? Karena takwa itu kalau kita capek, kita menjadi manusia terbaik dan pandangan Allah. Nah, takwa itu ternyata kalau diperhatikan Quran, Sunnah, semuanya hanya bisa diraih dengan satu kata. Jadi satu hal yang akan dengannya bisa meraih takwa itu satu saja, namanya ibadah. Maka semua perintah ibadah itu targetnya agar kita menjadi orang bertakwa. Misalnya secara umum Allah menyeru manusia untuk beribadah itu surat yang ke-221 Allah katakan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, kata Allah la'allakum tattaqun. Baik sekarang manusia ibadahkan kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Juga orang sebutkan agar dengan ibadah itu kalian menjadi orang bertakwa. Dalam ibadah khusus misalnya dalam puasa yang kita sering hafal ayatnya yang sering dibaca di Ramadan itu surat yang ke-2183 Allah katakan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama.
Jadi semua ibadah itu akan takwa. Pertanyaannya adalah ibadah yang bagaimanakah? Yang dengan ibadah itu menjamin kita bisa menghimpun takwa. Bisa menjadi orang bertakwa. Tidak semua ibadah ternyata. Nah, ibadah yang akan menjamin kita untuk bisa menjadi orang bertakwa, menghimpun takwa, itu ibadah yang benar saja. Nah, benar itu sebagai kata kuncinya. Dan benar di sini meliputi 4 aspek yang ini sebuah kesatuan. Satu aspek kita tidak bisa raih, maka ibadah kita berpotensi enggak membekali takwa kita. Nah, 4 aspek itu sekali kesatuan. 4 itu pertama ada benar imannya. Yang kedua, benar motivasi. Yang ketiga, benar aktivitas. Dan yang keempat, benar proses. Ini satu kesatuan. Yang kuncinya pada yang pertama, benar iman. Jamaah sekalian, tentunya kita semua tahu iman itu fondasi. Iman itu syarat utama bagi berpotensinya semua aktivitas kita catat sebagai ibadah yang akan menggelar takwa. Maka orang itu nggak beriman atau salah imannya, maka aktivitasnya akan sia-sia adanya. Berulang-ulang Allah katakan itu dalam Al-Quran, misalnya surat 18, surat 14 ayat 18, surat 24 ayat 39, surat 25 ayat 23. Allah katakan misalnya surat 14-nya Ibrahim ayat yang ke-18 Allah katakan matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika wadzal ba'id. Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman dan kufur dengan Tuhan mereka, maka semua aktivitas baik mereka di dunia, kata Allah gambarkan bagaikan abu yang ditiup angin kencang di hari yang berangin keras. Maka mereka di akhirat nanti sama sekali nggak akan mau mengambil manfaat dari kebaikan mereka. Itu kesesatan. Nah, iman ini bukan paksaan, iman itu pilihan. Allah nggak pernah maksa kita beriman. Nah, itu iman ya. Nah, iman yang akan menjamin aktivitas tercatat ibadah yang akan bekal takwa itu iman yang benar saja. Nah, iman yang benar itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, iman itu harus murni. Mengesahkan Allah. Nggak boleh tercampur dengan sedikitpun namanya kedzaliman, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemunafikan. Iman yang murni ini sajalah yang akan menjamin orang itu akan selamat. Yang akan menjamin aktivitasnya berpotensi terhadap ibadah yang bukan takwa. Nah, iman inilah yang Allah sebutkan secara eksplisit sekali dalam surat yang ke-6 ayat 82 sampai ayat 88 itu. Ayat 82-nya Allah katakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Zaliman itu puncaknya kesyirik. Nanti akan menyentuh nifaq, kafir. Mereka sajalah yang dijamin aman, selamat, dan itulah orang-orang yang dapat petunjuk yang benar. Nah, ayat itu jamaah sekalian dilanjutkan antara 83, 84, 85, 86, sampai 8 disebutkan para nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi semua nabi-nabi disebutkan. Ditutup ayat 88-nya Allah katakan dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dipilih, para nabi. Kata Nabi, kata Allah, seandainya para nabi itu pun syirik, maka amal mereka akan terhapus semuanya. Nah, bisa jadi seorang itu iman sudah benar. Tapi tabiat iman ini ketika diwujudkan bentuk amal diuji. Sampai nanti kita mati. Nah, ketika kita tidak salah melakukan ujian, aktivitas baik yang tercatat dengan dasar iman benar itu bisa terhapus. Maka Allah ingatkan seluruh nabi tentang hal ini.
agar iman itu dikawal. Dikawal. Bahkan Nabi untuk mengawal iman sahabat, untuk kemudian baru diwajibkan ibadah itu sampai 13 tahun. Jadi di Mekah itu nggak ada ibadah. Iman saja. Baru kemudian ibadah pada menjelang hijrah. Kenapa? Ibadah itu nggak ada gunanya kalau imannya rusak. Terhapus kembali. Maka peringatan Allah kepada para nabi dalam Al-Quran surat 39:65 Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada seluruh nabi sebelum kamu, seandainya engkau sekarang mau mati kok syirik, merusak imanmu dengan menduakan Allah, maka amalmu yang akan dihapus semuanya dan engkau pasti merugi. Itu para nabi. Itu syarat pertama. Pastikan iman kita kawal. Maka sekali lagi ya, dalam sejarah sekali lagi Nabi itu mengawal iman sahabat baru kemudian diwajibkan ibadah perlu 13 tahun. Karena apa? Masyarakat Mekah penuh kesyirikan. Penuh kesyirikan. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Banyak kesyirikan di dekat Ka'bah waktu itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, satu aktivitas kita akan menjadi ibadah kalau benar motivasi saat kita beramal. Atau niat namanya. Maka dalam niat itu adalah niat yang benar itu namanya ikhlas. Itu artinya saat kita melakukan ibadah pastikan itu hanya karena Allah saja. Salah niat, salah ibadah. Saat kita sholat pastikan saya sholat karena perintah Allah. Saya batal nih mau wudhu karena perintah Allah. Saya besar ini mau mandi karena perintah Allah. Tapi kalau kita mau mandi misalnya karena ada besar, harus mandi. Kok kita lakukan, saya mau mandi agar segar saja. Enggak benar. Enggak suci gitu. Harus karena perintah Allah. Segar menjadi pengikutnya. Maka dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, kalau kita ingin semua aktivitas kita bernilai ibadah, pastikan semua ibadah itu kita lakukan karena Allah. Kata Allah dalam surat 6 ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Harus lillah saja. Maka satu surat yang harus kita baca tiap kita sholat itu Fatihah. Itu ada katakan iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah aku ibadah, karena engkau ya Allah aku ibadah. Nah, kata-kata hanya kepada engkau aku ibadah itu implementasinya sulit ya. Berat. Karena apa? Sering penyakit-penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit-penyakit ini juga menyertai kita. Contohnya begini. Bahkan ini menyentuh semua terlalu ustadz ya. Misalnya iya karena butuh hanya kepada engkau aku ibadah, aktivitas anak engkau. Ada kadang-kadang kita ustadz itu ngajar. Nah, kemudian semua muridnya ngantuk, kadang-kadang kita marah. Kenapa marah? Karena ingin respon. Nah, kalau karena Allah nggak urusan murid. Sama kadang-kadang itu diuji Allah. Kita memberi orang miskin bantuan harian bahkan, tapi kadang-kadang orang miskin itu menguji kita. Allah menguji lewat dia. Saat kita beri bantuan itu dan mungkin suatu saat banyak, tiba-tiba orang miskin itu nggak terima kasih. Kita kadang-kadang kok nggak terima kasih. Berarti kita ibadahnya karena apa itu? Karena yang respon orang miskin itu bukan karena Allah SWT. Nah itu karena maka itu niat itu sulit memang. Dan diuji terus. Sudah ikhlas, kadang-kadang muncul riya. Bahkan sudah berlalu lama, kadang-kadang muncul riya. Jadi saya contohkan. Dan Allah katakan itu. Agar kita mengawal niat ini sampai kita mati nanti. Peringatan Allah agar kita kawal itu surat yang kedua, ayat 264, Allah panggil kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu. Kata Allah, jangan engkau rusak pahala sedekahmu yang dah ikhlas itu. Catat ini. Jangan kau batalkan kembali. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Kok nama saya enggak tulis ya? Atau menyakiti orang murid. Enggak ingat ya kamu 20 tahun saya bantu loh. Ini rusak. Sekali lagi, niat itu menentukan. Tapi niat itu diuji. Karena tabiat iman itu ujian menyertai dalam kehidupan kita. Pastikan ini karena Allah saja. Maka itu dalam mengamal niat ini para ulama mengatakan itu mengamal niat itu memang berat. Tapi harus dilakukan dalam 4 momentum. Kapan? Pertama ketika mau beramal. Pastikan karena Allah. Tapi jangan sampai mengatakan daripada nggak ikhlas nggak udah ibadah. Takut nggak ikhlas. Tidak. Iman tata hatinya. Kalau nggak ikhlas, ya pastikan diikhlaskan. Karena hati-hati. Karena kata ulama, meninggalkan ibadah karena takut riya, itu riya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat beraktivitas. Karena niat kita awal sebelum beraktivitas, itu akan bisa rusak saat kita beraktivitas. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau Anda ke masjid untuk sholat, saat Anda sujud, tiba-tiba terdengar orang datang. Kok ada orang ini? Munculnya maka perlama sujud sampai niat itu hilang. Kita beraktivitas, datang ke masjid, niatnya mau infak 5.000. Ikhlas sudah niat kita. Tapi saat mau melakukan infak, orang-orang masih nak di belakang ya. Nunggu dulu lah pelan-pelan akhirnya agar orang dia bisa muncul. Yang ketiga setelah aktivitas kita lakukan. Tata kembali. Kira-kira ada riya. Maka itu riya itu karena muncul tiba-tiba nggak kita sadari. Maka Nabi mengajarkan kita doa. Yang bisa menghapus dosa riya itu. Yang munculnya kadang-kadang nggak kita sadari. Yang Nabi sunnahkan kita baca pagi petang. Itu menghapus dosa riya yang bisa muncul tiba-tiba. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nastaghfirullah. Itu doa yang Nabi ajarkan pagi petang. Untuk apa? Untuk menghapus dosa riya yang memang tertangkat samar sekali. Nah, yang keempat baru mengamalnya sampai akhir nanti. Tiba-tiba muncul istighfar. Itu syarat yang kedua. Benar motivasi. Kemudian yang ketiga, sebuah aktivitas akan dikatakan benar kalau dia sesuai dengan aturan. Jadi ukuran kebaikan amal itu bukan keyakinan kita belaka, tapi keyakinan kita bahwa itu ada Quran dan Sunnahnya. Maka kata Nabi, sebaik apapun amal kita, menurut ukuran kita, ternyata nggak sesuai aturan, akan sia-sia adanya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapapun beraktivitas, mungkin dalam ukuran yang baik, tapi ternyata nggak sesuai aturan, maka tertolak. Maka saat kita diajari oleh siapa saja tentang aktivitas baik Islam, mestinya kita tuh tanya, Ustaz, ada dasarnya, ada contohnya. Karena asal ibadah itu haram. Kita nggak boleh menciptakan ibadah. Kita beribadah kalau ada tuntunannya saja. Tanya, ada dasarnya? Qurankah? Sunnahkah? Benarkah sunnahnya? Harus dikonfirmasi. Karena kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah karena hanya yakinan belaka tanpa ada bisa merusak ibadah kita. Maka kenapa ayat pertama turun itu tentang Iqra, suruh belajar. Karena apa? Dengan belajar itulah akan menjamin aktivitas kita benar adanya. Bukan hanya sekedar katanya saja. Dalam Al-Quran Allah menyindir orang yang menerima kata-katanya bahwa mereka bisa sia-sia adanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, syarat aktivitas akan benar ibadah kalau benar prosesnya. Jadi kalau amal kita sudah benar pun, kalau prosesnya salah juga. Ya, semua proses dari sebuah ibadah itu akan dikatakan benar, jujur. Kalau Nabi sidkun nama Nabi, itu syaratnya 2.
Pertama, aktivitas yang benar itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak sekenanya. Tidak sebisanya. Tapi seoptimal kemampuan. Haqqa tuqatih. Nabi sangat mencela orang-orang sahabat yang beribadahnya sekenanya, sebisanya. Karena bisa nggak berarti apa-apa. Maka karena bukti bahwa kita itu optimal, sungguh-sungguh, buktinya kita siap saat ibadah itu berkorban dengan semua potensi terbaik kita. Kalau sholat ya dengan waktu terbaik, pikiran terbaik, bukan pikiran sisa, bukan waktu sisa. Maka Nabi pernah mengingatkan seorang sahabat Abu Bakrah ketika berlari-lari ke masjid karena khawatir ketinggalan rakaat, karena nggak merespon di awal-awal. Nabi mengingatkan dengan sebuah doa, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada anak, tapi jangan kau ulangi. Maka diriwayatkan orang itu kalau sholat dengan waktu sisa pun bahaya. Maka sholat wajib itu di awal waktunya saja. Dikatakan sebuah riwayat dikatakan as-sholatu fi awalil waqti ridwanullahi wa fi akhirihi Allah. Sholat wajib yang dikerjakan di awal waktu itu akan mendatangkan ridho Allah. Terus sholat itu di akhir waktu, dengan sengaja di akhir waktu, kata hadis itu, itulah ampunan Allah. Jadi sholat di awal waktu itu ridho, di akhir waktu apa? Ampunan. Orang diampuni kalau apa? Kalau salah. Sementara kesalahan itu baru diampuni kalau nggak sengaja saja. Kesalahan yang disengaja itu potensi diampuni berat. Allah sampaikan eksplisit dalam surat yang keempat ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'muruna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ampunan Allah itu hanya pantas diberikan kepada mereka yang salahnya karena nggak sengaja, karena kebodohannya, dan segera bertaubat. Maka jangan pernah kita tuh mencoba untuk sengaja menunda-nunda sampai akhir. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Tertidur, terlupa, nggak masalah. Tapi kalau sengaja itu rawan sekali. Berarti apa? Nggak serius. Sekenanya gitu. Waktu sisa. Sama kalau kita tuh sholat dengan pikiran sisa ya nggak akan khusyuk. Harus konsentrasi penuh. Karena orang ketika mengucapkan doa, baca Fatihah, kok pikirannya kemana-mana, Allah nggak menghiraukan. Yang Allah respon itu ketika mereka khusyuk saja. Maka dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Allah mengatakan begini, ayat qudsi, kata Allah, idza qasamtu shalah baini wa bain abdi qismain. Aku bagi sholat ini dua bagian, satu bagian untukku, hakku, satu bagian hak hambaku. Kata Allah, idza qala abdi alhamdulillah, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillah, maka respon Allah apa? Hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Itu kalau konsentrasi. Dan kita alhamdulillah memuji Allah, tapi pikiran kemana? Ketika kita lanjutkan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, respon Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wali abdi masal. Ini dua bagian ini, iyyaka na'budu, hakku disembah, iyyaka nasta'in, hak hambaku meminta dan diminta akan aku beri semuanya. Ketika kita dengan konsentrasi mengatakan ihdinas siratal mustaqim, akhir Allah responnya satu, hadza li abdi wali abdi. Ini semua hak hambaku yang diminta akan. Itu bagi yang konsentrasi saja, yang khusyuk saja. Karena dalam hadis mengatakan Allah nggak akan menghiraukan orang yang hatinya yang pikirnya lalai, yang diucapkan bidan dan pikiran. Yang terbaik untuk sholat. Sama ya, kita infak, zakat, sedekah yang merupakan bagian dari iman kita itu, Allah nggak menerima yang sisa-sisa, yang terbaik saja. Pesan Allah kepada kita orang beriman saat infak dan sedekah itu Quran surat yang kedua 267, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu
min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhirihi illa an tubidu fi. Wahai orang beriman, kalau infak, sedekah yang baik-baik saja dari penghasilan kalian. Dan pesan Allah, jangan memilih harta buruk untuk kalian infakkan, sementara kalian malas mengambil harta itu, kecuali dengan menyisihkan mata. Yang bekas-bekas Allah tidak suka. Untuk Allah harus terbaik saja. Jadi kita ibadah untuk Allah, maka untuk Allah jangan berikan sisa, yang terbaik semuanya. Maka dalam ayat yang lain, ayat surat 392 awal juz 4, Allah menegaskan kebajikan dari sedekah infak itu baru Allah berikan kalau infak kita pilihkan yang terbaik, yang kita cintai saja, bukan yang kita nggak cinta lagi. Dengan tegas Allah katakan dengan kata lan tanalul birra hatta tunfiku mimma kalian nggak mungkin lan ya bukan la ya nggak mungkin kalian mendapatkan kebajikan sampai kalian pilihkan yang kalian cintai saja itu, bukan yang kita nggak mau, yang kita malas-malas mengambil. Cuman memang ini perlu kesungguhan. Kenapa? Manusia semua diciptakan dalam kondisi buruk memang. Tabiatnya itu kikir. Tabiat yang mau baik untuk diri itu tabiat. Yang harus kita lawan kata Allah. Kata Allah, wa may yuqa, yang bisa mengendalikan, menundukkan kata sifat kikir itulah mereka. Itu kata yang sering kadang-kadang ya kita terbukti dalam realita. Ketika ada bencana di sebelah sana, kita kadang-kadang menghimpun dana untuk bantuan. Cuman sering yang terdengar itu mohon himpun pakai layak pakai. Nah untuk Allah kok layak pakai? Kan ibadah untuk Allah. Gak boleh. Saat bahkan kadang-kadang kita itu gak sadar. Saat ada yang minta-minta. Berarti kita jelas orang miskin itu kadang-kadang kalau memberi pun pilih-pilih. Ada 2.000-an saja. Yang satu lusuh, yang satu baik. Yang kita berikan yang lusuh. Yang untuk Allah kok yang baik. Harus yang terbaik saja. Karena ibadah untuk Allah. Itu sebagai bukti kita benar. Proses ibadah kita. Yang kedua, sebuah proses ibadah akan benar kalau ibadah itu dilakukan dengan sungguh dan tidak kadang-kadang. Orang kadang-kadang berarti nggak benar. Nggak sungguh. Nggak. Harus terus harus istiqomah. Maka istiqomah akan menjamin kita husnul khotimah. Karena itulah istiqomah itu dalam Al-Quran disebutkan dalam dua bentuk. Dan itu perintah istiqomah dalam ibadah wajib dan sunnah sekaligus. Nabi mencela hambanya yang ibadah sunnahnya nggak istiqomah. Ibadah sunnah padahal. Nabi pernah mengingatkan seorang sahabatnya Abdullah bin Amr mengatakan, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yakumul laila thumma taraka. Ya Abdullah kok jangan tiru-tiru fulan ya. Kenapa? Dulu dia sholat malam sukanya, tapi sekarang sudah meninggalkan. Enggak. Sunnah berarti. Al-Quran menyebutkan istiqomah dalam dua bentuk. Pertama Allah sebut istiqomah dalam bentuk amr, perintah. Itu berulang-ulang. Misalnya surat 11 ayat 112 Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgha. Kata Allah istiqomah Anda sebagai perintah kepada kamu bersama orang-orang taubat. Nah, kata-kata istiqomah dalam bentuk perintah itu menunjukkan istiqomah itu enggak sunnah, wajib hukumnya. Karena asal hukum perintah itu wajib. Yang kedua, istiqomah itu Allah sebut dalam bentuk khobar, berita. Itu dua kali saja Allah sebutkan. Surat 41 ayat 30, 46, 13, 14. Allah katakan ayat 13, surat 46-nya Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya mereka telah mengucapkan Rabb kami Allah, beriman. Dan mereka istiqomah dengan konsekuensi imannya itu, beramalnya. Istiqomah. Maka Allah katakan mereka nggak akan takut, nggak akan sedih. Dan mereka itu akan menjadi penghuni surga yang kekal abadi dalamnya sebagai balasan Allah atas istiqomah mereka itu.
Dan istiqomah itu menjamin kita husnul khotimah. Kenapa? Setiap kita itu punya masa hidup ajal yang datangnya tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita program. Maka orang itu enggak istiqomah ibadahnya. Bukan mustahil saat datang ajal enggak istiqomah. Maka potensi husnul khotimah berat. Tapi orang istiqomah, kapanpun ajal tiba mesti kebaikan. Maka jaminan istiqomah menjadi kunci husnul khotimah. Dan itulah yang disebut tadi bahwa kehidupan akhir ini akan menentukan hidup di akhirat. Hadis yang saya bacakan tadi, hadis Muslim, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu akan dibangkitkan dalam kondisi baik buruk menentukan pada bagaimana dia mati. Mati baik hidup akhir baik, mati buruk akan mati. Nah, ini maka itu istiqomah menjadi kuncinya. Kunci untuk kita bisa husnul khotimah. Dan istiqomah tentunya bukan perkara gampang. Ada upaya-upaya yang optimal untuk istiqomah itu. Nah, itulah jemaah sekalian sekali lagi 4 poin ya, yang merupakan sebuah kesatuan ini. Benar iman, benar motivasi, benar aktivitas, benar proses. Yang menjadi syarat sebuah ibadah agar ibadah itu menjamin kita bisa menjamin hidup bertakwa. Yang takwa itu sekali lagi satu-satunya bekal yang akan menjamin kita hidup baik dunia dan akhirat. Dunia akan Allah beri kemudahan, Dia beri kemampuan membedakan yang batil dan yang baik, yang buruk dan yang baik. Di akhirat akan Allah berikan kemudahan dengan dihapus semua dosa kita, diampuni semua kesalahan kita, dan Allah akan beri pahala terbesar nanti. Nah, itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada waktunya dan ada waktu yang cukup, insya Allah. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ditambahkan, ditanyakan, waktu kesempatan saya berikan pada jemaat sekalian. Pun ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan bebas, monggo. Pertanyaan bebas. Kalian. Monggo, monggo. Kita berjamaah. Terus mengakhirkan gerakan. Baik. Dalam kaidah sholat berjamaah itu ada hadis begini. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada wa idza insarafa insarafu. Imam itu dipilih imam untuk diikuti. Maka kalau takbir segera takbir. Rukuk segera rukuk. Sujud segera sujud. Salam segera salam. Jadi enggak boleh membarengi, dosa mendahului, dan enggak boleh mentakhirkan. Jadi imam itu sekali lagi untuk diikuti. Kalau kita lambat, maka kalau dalam mazhab Syafi'i ketinggalan satu rukun batal. Misalnya kita imam sujud. Kita sujud ingin baca doa lama sekali. Imam berdiri masih doa. Imam sujud lagi yang kedua, maka batal. Karena nggak ngikuti, mentakhirkan. Jadi segera. Cuman sekali aturannya nggak boleh mendahului, nggak boleh membarengi, tapi yang ngikuti segera. Maka imam itu ucapannya nggak boleh mendahului gerakannya. Allahu Akbar belum gerak, nanti belakang ikut nanti. Minimal ucapannya bareng gerakannya. Bahkan sunnah mendahulukan gerakannya dulu. Allahu Akbar. Nah, sekali imam itu baru bergerak saat imam sudah sempurna.
Allahu Akbar baru bergerak. Jangan Allahu Akbar. Kadang-kadang makmum ada yang tahu imamnya bacaannya surat yang dia hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu ahad. Sudah selesai, dia udah langsung aja meletakkan, udah siap-siap gerak aja. Padahal imam belum bergerak. Udah kesusu, udah melepaskan tangannya aja bergerak. Enggak, ikuti setelah imam sempurna. Nah itu sekali lagi, kalau mentakhirkan nggak boleh. Kalau jam sawi, kalau dengan satu rukun, dan batal. Harus gerak. Itu kaidah dan berjamaah. Mungkin ada yang lain mungkin nambahkan? Yang ditanyakan itu, Bapak Ngi. Monggo kalau ada yang lain, monggo. Kurang, mana apa? Jadi kita ikut gerakan imam ya, imam ruko, kita ikut ruko ya. Terlalu cepat berdirinya. Jadi begini, gerakan gerakan itu wajib. Bahkan rukun kan, ruko itu rukun. Cuman doa dalam sholat itu yang wajib hanya Fatihah saja. Sebenarnya doa ruko justru itu wajib saja. Dan ukuran doa wajib itu satu kali saja. Jangan sampai kalau kita ingin baca doanya banyak, justru kita lambat mengikuti imam. Gara-gara kita hanya ingin doa wajib. Jadi ingin doa wajib tapi meninggalkan rukun. Jadi dosa. Yang penting kita satu imam berdiri diri saja. Jangan ngejar doanya yang wajib. Sementara justru kita meninggalkan rukun, yaitu terlambat gerakannya. Yang jadi masalah kalau imamnya terlalu cepat, kita belum sempurna doanya bahkan itu. Yang jadi masalah, berarti imam enggak tumakninah. Kadang-kadang dalam beberapa kesempatan, dalam sholat jahriyah, rakaat yang dijaharkan imamnya pelan. 1, 2. Tapi rakaat 3, imam makmum baca Fatihah baru iya nak butuh, imam udah rukuk kadang-kadang. Nah, itu jadi masalah juga. Padahal imam makmumnya sudah cepat ini. Sudah cepat ada alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Baru iya kan itu imam rukuk. Nah, kira-kira selesai enggak imam? Kalau dipastikan imam enggak selesai karena ukurannya sudah cepat, maka kita enggak boleh ikut. Berarti apa? Fatihah rukun. Berarti imam enggak salah rukunnya. Maka dalam jamaah ada namanya mufaraqah. Kita boleh meninggalkan imam gerakannya. Enggak ikut imam karena kita enggak boleh ikut imam yang salah. Imam yang salah, yang batal, nggak boleh. Nah, menunjukkan untuk makninah itu batal. Nggak menyelesaikan rukun, batal. Nah, kalau kita pastikan imam nggak selesai, kita nggak boleh ikut. Tapi nggak boleh sekali lagi mengejar yang sunnah atau yang wajib menunjukkan rukun. Yaitu terlamban-lamban dalam mengikuti gerakan imam. Itu yang ditanyakan gimana? Baik. Ada yang lain mungkin? Monggo. Sholat isya. Baik. Ya. Jadi secara umum sholat itu paling baik di waktunya, di awal waktunya. Maka banyak sekali motivasi Nabi untuk misalnya itu orang di awal shaf pahalanya besar, orang di awal waktunya. Secara umum, khusus sholat isya dan zuhur ada pengecualian. Untuk isya itu waktunya dibagi dua para ulama kita. Pertama waktu khiyar, waktu pilihan. Yang kedua waktu jauh, waktu masih dibolehkan tapi emergensi. Waktu pilihannya itu awal sampai tengah malam. Kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartum ayu akhir isya ila nisfil lail. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk mentakhirkan isya sampai kapan? Tengah malam atau sepertiga malam bahkan. Namun sholat isya di akhir malam itu
bagi masyarakat yang komunitas siap untuk mentakhirkan. Coba sekali-kali di Masjid Baitul Haq ini imamnya sholat isya jam 8 atau jam 9 lah, kira-kira jamaahnya datang. Habis. Ini komunitas Nabi saja, komunitas sahabat saja. Sahabat itu kalau sholat ngawur nggak pernah kurang. Karena lamanya kadang-kadang mereka ngorok nunggu Nabi isya. Jadi Nabi datang ke masjid isya itu kan mentakhirkan, sahabat siap. Tapi kadang-kadang mereka sampai ngorok, terdengar suara dengkur mereka. Dan mereka siap. Nah kalau kita jam 9 sudah habis jemaah. Jadi mentakhirkan isya itu benar-benar, tapi itu sampai setengah malam saja ya. Lah setengah malam ke akhir itu nggak boleh, bukan waktu pilihan lagi, waktu emergensi saja itu. Maka Nabi itu tidak membolehkan tidur belum isya dan tidak boleh ngobrol setelah isya. Jadi Nabi nggak memberikan tidur sebelum isya karena takut terlambat nanti akhir malam nanti dan maka nggak boleh misalnya saya isyanya dengan tahajud sekalian nggak boleh karena sudah di awal waktu. Dan sekali lagi kalau kita mentakhirkan itu beratnya apa? Komunitas kita belum siap. Tapi kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu udah khawatirkan juga, nanti mentakhirkan nanti tertidur nanti sampai lagi. Sekali lagi itu. Jadi intinya waktu isya pilihannya awal sampai tengah malam pilihannya. Tapi tergantung kondisi masing-masing, komunitas masing-masing. Nah untuk duhur itu ada kecualian. Di waktu panas yang ekstrim itu sunahkan ditakhirkan. Tapi Indonesia nggak ada panas ekstrim kan? Itu di negara-negara yang punya 4 musim yang panas ekstrim itu boleh ditakhirkan. Jadi namanya tabrid, agak didinginkan. Itu kondisi kondisional sifatnya. Itu sekali lagi mentakhirkan isya dan duhur itu sifatnya kondisional, tergantung komunitasnya. Kalau alam soal, ada yang lain mungkin yang menambahkan? Enggak monggo Bapak. Pak Saukat bisa gimana? Kurang paham ya. Kok kurang? Pak Mbal, gimana? Mohon maaf Pak. Pemerintah itu kan mencabut PPKM. Pemerintah mencabut PPKM. Ya. Kan dianjurkan masih masker, kalau nggak pakai masker gimana? Jadi dalam sholat itu ada larangan Nabi untuk menutup muka, hidung, mulut. Tapi larangan itu sifatnya makruh bukan haram ya, bukan haram. Nah, yang makruh ini akan hilang kemakruhannya. Makruh itu larangan, cuma nggak sampai haram. Jadi sebenarnya kita pada akhirnya ada larangan untuk menutup muka kita. Untuk menutup muka. Karena apa? Nanti hidung nggak menyentuh. Itu larangan. Sifatnya makruh. Itu sifatnya. Cuman kemakruhan ini akan bisa hilang kalau ada kebutuhan. Namanya darurah. Darurah terpaksa. Terpaksa itu membolehkan yang larang. Maka kebutuhan itu termasuk kebutuhan kesehatan. Maka Nabi kaidah pikirnya begini, al-hajatu tangzilu manzilatul. Kebutuhan pokok itu mendesak itu posisinya sama dengan darurat membolehkan. Nah, cuman sekarang ada darurat lagi enggak masalahnya. Saya tadi juga ke masjid ini untung bawa masker. Cuma di masjid lain udah bebas masker semuanya. Di Saudi udah enggak ada masker lagi. Walah. Jadi sekali lagi bolehnya menutup mulut, muka, bolehnya itu ketika ada kebutuhan. Nah, sekarang masih butuh nggak misalnya kita? Kalau tidak ada kebutuhan itu terlarang, cuma nggak sampai haram, makruh saja, makruh. Monggo sekarang ditetapkan ini. Ya.
Maka itu ulama itu kebijakan, nah, itu kan kebijakan, kebijakan sendiri. Itu dimusyawarahkan aja. Tapi yang jelas realitanya di Mekah udah nggak ada masker. Maka di masjid-masjid juga nggak tahu di Pak Andi di Al-Falah masih ada pengetatan tuh nggak paling. Nggak ada kondisional sudah dibebaskan ya. Kalau di Irsyad sudah lama sekali. Al-Falah masih ketat, di Irsyad sudah bebas juga. Monggo sekarang ini dibebaskan. Ya. Kebijakan masing-masing mau dimusyawarahkan. Nggih. Nggih. Masih ya. Jadi memang ya Kak, jadi tadi sekarang dari kaidahnya jamaah itu makmum itu mengikuti, nggak boleh melamban-lambankan. Mendahului nggak boleh, barengin makruh, lamban-lamban bisa membatalkan. Maka seorang itu begini, kadang-kadang kita nggak sadar mendahului imam. Contohnya begini, di Indonesia itu kan ada kelebihan, ada kekurangan ya. Karena yang masjid itu berdampingan banyak ya, kan banyak. Sebelah ada NU Muhammadiyah itu dampingan, beda-beda. Nah, itu seperti di Gedangan itu di Puri Suryadaya itu sebelahnya ada pasar masjid, sebelahnya ada masjid Solahuddin. Ya, kadang-kadang kadang-kadang kita itu dari makmum. Imamnya itu sujud, tak ikut sujud. Tapi dengan Allah Akbar kita bangkit, ternyata imamnya masih sujud. Allah dalam masjid sebelah kadang-kadang. Nah itu kalau tahu harus kembali sujud kita. Kalau lanjutkan batal. Harus kembali sujud untuk ikut imam kita. Karena terus kan berarti ikut imam sebelah gitu. Jadi mendahului itu batal. Kecuali nggak tahu, kalau tahu. Kalau lambat-lambat juga misal kalau Syafi'i 2 rukun batal. Kalau Syafi'i. Ada yang lain? Gimana? Gimana alatnya? Tomak nina. Jadi tomak nina itu artinya berhentinya anggota badan saat melakukan gerakan rukun sholat. Yang waktu berhenti itu pastikan cukup baca zikir minimal. Jadi kita berdiri, baca Fatihah, berdiri. Rukuk, baca subhanallahil azim, maka bacaan dibaca saat berhenti. Bacaan dibaca waktu gerak, namanya nggak tahu main. Jadi Allahu Akbar, diinti baru subhanallahil azim. Allahu Akbar sami'allahu liman rabbana alhamd. Jadi sekali tamaan itu berhentinya anggota badan kita saat orang gerakan rukun sholat dengan waktu berhenti pastikan cukup menjadi zikir minimal. Maka bacaan itu nggak boleh dibaca dengan gerak, nggak boleh dengan berhenti. Itu tuh mana? Ada yang nambahkan? Nggih. Jadi Pak Mul tanya ini, imam lupa kemudian kalau imam baca astagfirullahaladzim, spontanitas ini. Jadi ucapan dalam sholat, kalau itu berbahasa Arab sebagai respon atas perbuatan, itu boleh. Nabi itu sering, bahkan dalam jamaah, ketika sholat membaca surat, lewati ayat rahmat berhenti, minta rahmat. Ada ayat berhenti, minta dari perlindungan dari adab. Maka seorang itu kalau bersin, boleh alhamdulillah. Wahing. Doa wahing itu kan alhamdulillah kan. Ada jamaah. Dengan Nabi ini, hadisnya Sahih Muslim. Jadi suatu saat Nabi berjamaah, jamaahnya belakang bersin. Hamdahnya panjang. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi panjang sekali. Setelah sholat Nabi tanya, siapa tadi? Sahabat rupanya agak takut. Sama lama, saya Rasulullah. Tadi saya melihat belasan malaikat berebut bawa kebaikan ke langit. Orang salah istighfar itu kan biasa kan. Insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Ya nggak boleh bahasa Indonesia. Jadi sholat itu pakai bahasa Arab kalau bahasa Indonesia. Bahasanya di hati boleh. Kalau bahasa Indonesia diucapkan batal. Misalnya
Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalau juga boleh di hati nggak masalah. Ada yang nambahkan mungkin. Baik, kalau tidak mungkin monggo. Nggih. Baik, baik. Berarti begini, tidak semua orang bertakwa itu bersih. Tidak semua orang yang sholat itu bisa khusyuk 100%. Penghuni surga itu bisa salah. Teman, tabiat orang salah itu, kata Allah surat yang ketiga 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalama anfusahum apa? Dzakarullah fastaghfiruhum. Wa ma yaqulu illa Allah wa lam yusirru alama. Jadi orang bertakwa itu kalau salah segera sadar dan tidak meneruskan kesalahannya. Maka oleh sholat kadang-kadang muncul Bapak ya, hujan muncul ya. Memean sopo. Kadang-kadang jangan teruskan, ada pembantu. Jangan, langsung kembali lagi. Sama kalau kita imam banyak ayat panjang, kadang-kadang nggak paham, kadang-kadang kemana-mana kita itu. Nah, jangan diteruskan Bapak, jangan diikuti gitu loh. Nah, diikuti itu gangguan. Langsung kembali saja nggak masalah. Langsung kembali saja nggak masalah. Karena nggak mungkin kita tuh 100% khusyuk, nggak mungkin. Bisa muncul tiba-tiba, tapi jangan diteruskan dan diikuti. Bisikan itu kan diikuti saja. Nggak masalah. Ada yang lain mungkin? Gimana? Makmumnya, jadi sekali lagi dalam sholat itu Fatihahnya rukun ya. Ayatnya wajib. Maka ketika ayat itu wajib ya, wajib bukan rukun ya. Rukun bedanya dengan wajib. Rukun harus tinggalkan batal. Kalau wajib nggak batal, cuman nggak sempurna saja sholatnya. Maka kalau kita sendiri sujud sahwi 2 kali. Nah, kalau kita ikut imam berjamaah, imamnya itu ruku, kita belum baca ayatnya, ikut imamnya. Karena ikut imamnya rukun, wajibnya ditinggalkan, nggak masalah. Ya. Tapi tetap dibaca mestinya rakaat pertama dan kedua. Jadi ayat Quran itu dibaca rakaat pertama kedua saja, ketiga mubah bukan sunnah. Nabi kadang-kadang membaca ayat ketiga ayat juga, cuman mubah bukan sunnah. Yang pertama dan kedua rakaat pertama itu hukumnya wajib. Yang ditanya baca nggak gitu nggih? Tetap baca Pak ya. Tapi sekali lagi kalau untuk bagi makmum nggak boleh melambankan membaca ayatnya sebenarnya imam sudah ruku. Karena bacaan wajib nggak boleh meninggalkan rukunya gitu. Rukunya gitu. Baik. Sepanjang apa? Jadi kaidahnya begini. Baik. Jadi begini. Dalam kaidahnya orang kalau sholat sendiri bacaan panjang lebih baik. Tulul qiyam namanya. Maka Nabi mengatakan begini, inna tula sholatir rajuli. Panjangnya sholat orang itu tanda pahamnya dia. Itu dalam sholat sendiri saja. Kalau jamaah nggak boleh. Nabi setelah imam itu waktu dipilihlah jamaah paling lemah sebagai ukuran memilih ayat Anda. Jadi ketika jamaah itu, cuman masalahnya kita itu yang pendek dianggap panjang. Jadi juz terakhir, namanya mufas sholat itu, juz amma itu dalam ukuran Nabi pendek semuanya. Cuman kadang-kadang imam amma ya panjang sekali kan begitu kadang-kadang. Enggak, itu pendek sebenarnya. Cuman ukuran kita panjang. Yang panjang itu ya Baqarah. Kalau panjang itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu panjang. Tapi kalau mufas sholat itu dianggap dalam Islam pendek. Nah ukurannya untuk berjamaah itu Nabi mengatakan waqtadi bi'at jadikanlah jamaah yang paling lemah itu ukuran milik ayat. Nah kalau kita mau baca ayat panjang sekali misalnya, mestinya beritahu pada jamaahnya. Kenapa? Ada kasus Mu'ad bin Jabal itu imam di Masjid Jami. Pernah satu saat baca Al-Fatihah Al-Baqarah.
2 juz lebih tinggal lembar itu. Nah, jamaahnya ada yang mendahuluinya, nggak ikut. Ketika selesai, Mu'ad tahu kok Anda mendahului, marah Mu'ad. Langsung lapor ke Nabi, yang dimarahi Mu'ad. Afatan sampai 3 kali. Buat penah kamu sampai 3 kali. Karena apa? Nggak memperhatikan jamaahnya. Karena Nabi li'anna fihim sakit. Karena ada jamaah yang sakit, ada yang sepuh dan macam-macam. Maka Nabi pernah bercerita suatu saat ingin baca ayat panjang karena jamaah siap. Tapi lah takbir dengar anak bayi nangis. Kata Nabi, aku rubah karena kasihan ibunya nggak akan khusyuk nanti. Jadi ukurannya tuh jamaah untuk melihat ayat, nggak boleh panjang-panjang. Nah, maka kadang ada di masjid, beberapa masjid di Indonesia itu ada. Kalau Ramadan tuh inginnya kalau Ramadan taruhlah panjang-panjang. Ingin menyelesaikan satu Quran dalam satu bulan. Jika satu malam kadang-kadang 1 juz 3 juz. Kalau itu lakukan, diumumkan. Masjid ini insya Allah pada tiap malam akan menyelesaikan 1 juz 3 juz. Kenapa? Kasihan yang nggak siap. Kasihan. Nggak khusyuk nanti, rusak semuanya. Karena ini jamaah. Beda kalau dia sendiri. Kalau sendiri Nabi panjang-panjang. Nabi itu diikuti 3 sahabat ya. Nah, Hudzaifah pernah ikut, Ibnu Abbas pernah ikut, Ibnu Mas'ud pernah ikut. Sendiri tapi. Karena sendiri Nabi panjang. Yang dibaca Al-Fatihah, rakaat pertama itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 5 juz lebih. Tapi sendiri memang, bukan jamaah. Ikut bukan karena diajak, tapi karena ikut, siap. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, hampir aku lari, kata Ibnu Mas'ud. Tapi sekali lagi kalau berjamaah memang sengaja, nggak boleh panjang-panjang. Kecuali jamaahnya memang siap. Baik, mungkin sementara itu yang bisa sampaikan dan tentunya ada khilaf, jangan maaf. Akhirul alam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Isyraq ya udah.